Ya
Awas aja nutrisi ya. Allahumma sholli ala
Apalagi? Ibu-ibu kan insya Allah kita akan maulid tanggal 13 Oktober ya. Akan ada pembentukan panitia. Mudah-mudahan ibu selalu siap ya. Meskipun tidak tunjuk panitia, tetapi kalau namanya TKI kita harus disiplin ya Bu, memberikan contoh untuk tamu-tamunya. Nah pada saat kita baca sholawat, saya mohon ibu-ibu semangat keluar suaranya tapi khusyuk gitu Bu ya. Jangan yang asal gitu. Kalau yang sholawat kayaknya mau enggak gitu Bu. Selalu semangat kalau sholawat itu bunyinya bareng gitu, kenceng. Dan kalau memang belum punya, bisa ibu fotokopi ya. Kita ini kan ciri khas MTK itu kan memang sholawat. Jadi kalau nanti punya asal-asalan gitu kayaknya tapi semangat ya Bu kalau memang ada sholawat nanti sebelum buka pagi tadi ataupun nanti di maulid nanti ada khusus untuk membaca sholawat. Jadi ya Bu ya, ajak kita. Selamat datang kepada Ibu Ustazah Jantanimah Fatmawati. Baiklah Ibu sekalian, mari kita dengarkan tausiah dari pelajaran tafsir dari Ibu Ustazah Fatmawati pada waktu dan tempat yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi wa sallam. Yang menghormati keluarga besar Islam, kaum ibu Masjid Al-Ikhlas, ketua DKM-nya, para seluruh stafnya, juga ketua pimpinan Maisan Kominfo, Ibu Yeti beserta seluruh pengurus, para sesepuh kita, orang tua kita, Ibu Emma, Ibu Safina Nasution, Ustazah Eka Suyitno, dan para ibu semua yang hadir. Sehat Bu? Alhamdulillah. Yang paling pokok adalah sehat walafiat. Mari kita wanita kita
di tanggal 16 ini. Berapa tahun yang lalu? Kita merdeka berapa tahun? 79. 80 tahun merdeka ya. 79 tahun merdeka. Dan ungkapan rasa gembira kita dengan pakai atribut merah putih lambang negara bendera Indonesia. Nanti kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus buat negeri kita, biar para pemimpinnya semuanya selalu sehat. Amin. Dan melaksanakan seluruh kewajiban tanggung jawab sebagai pemimpin dengan sebaik-baiknya, tercipta negara yang adil, makmur dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjadi negara yang merdeka, merdeka dalam berkreativitas, merdeka dalam berpendapat, merdeka dalam banyak hal yang positif tentunya. Kita doakan para pemimpin kita dari pucuk pimpinan negara sampai pimpinan terbawah RT RW kita doakan mereka semuanya sehat, bisa melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban dengan baik. Amin ya Rabbal. Mari kita awali tangan kita dengan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan Fatihah ini buat penulis kitab Syekh Jalaluddin bin Muhammad bin Ahmad Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahari wa Syekh Jalaluddin bin Abdul Rahman bin Abi Bakar As-Suyuti, nafa'anallahu bi'ulumihima amin. Dan buat kita yang duduk ngaji nyari ilmu, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Ilmu manfaat ini akan membawa hidup kita selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Ijazah Rasulullah ala hadiyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Ya, kita buka bacaan kita surah Al-Baqarah ayat 180. Kita baca bareng-bareng, nanti baru kita jabarkan. Kita baca dulu biar hari ini kita banyak membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca insya Allah akan menjadi kebaikan yang dicatatkan oleh para malaikat untuk berkah kita di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Udah ketemu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan الوصية للوالدين والأقربين
فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صدق Allahul Azim. Ini ayat yang berhubungan dengan masalah satu hal. Nanti kita tambah lagi dengan ayat berikutnya masalah puasa. Ini yang pertama masalah wasiat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikum ay furida 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu ay asbahu. Diwajibkan bagi kita para manusia apabila datang kepada kita kematian ay asbabu, tanda-tanda kematian. Ada tandanya bu kematian? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Apa? Itu duduk lonjor? Ada kaku. Iya. Duduk lonjor, tanda-tanda Kematian. kematian. Di atas. Pakai kacamata, tanda-tanda Kematian. apalagi pakai kursi, rambut putih, gigi berbisi, mata udah tadi tanda-tanda kematian. Kuping mulai voltasenya mulai menurun, itu tanda-tanda kematian. Tapi ada tanda spesifiknya. Ketika usia udah di atas standar Rasulullah, di atas 60 tahun, 60 tahun ke atas dah. Kata Rasulullah, hasadu ummati baina sittin wa sab'in. Umatku itu panen usia antara 60 dan 70. Berarti kita ini udah usia aba-aba. Aba-aba udah. Namanya di sini dikatakannya dalam Al-Qur'an ai asbabu, sebab-sebab kematian. Udah tanda-tanda. Bukan cinta doang, ada tanda-tandanya. Ada tanda asmara. Tanda-tanda kematian juga ada. Cuman ada tanda-tanda kematian yang jarak jauh, kayak rambut, gigi, mata. Itu adalah tanda-tanda kematian jarak jauh. Atau program jangka panjang. Yang program jangka pendeknya, ketika sudah mulai aktif check up, aktif kontrol, nah itu udah mulai aba-aba program jangka pendek. Oh mana bu? Enggak, bukan gitu. Maaf, hari ini nggak bisa ngaji, mau ngantar kontrol. Nah, itu tanda-tanda. Dan terkadang anehnya ini di luar program, di luar prediksi, di luar kecerdasan manusia, adalah hak prerogatifnya Allah. Yang kontrol gak meninggal, yang nganterin kontrol yang meninggal. Benar gak itu? Banyak. Seorang nenek, cucunya sakit, masuk rumah sakit. Nah cucunya yang sakit, yang meninggal neneknya. Memang umur tapi kan masih belum terlalu muda. Neneknya juga masih meninggalkan betul, masih Nelly, masih lincah ya kan. Tapi memang umur itu hakikatnya tak pandang usia, tetapi ada aba-aba, ada tanda-tanda umur itu akan berakhir.
kematian akan datang. Di sini Allah katakan, idza hadara ahadakumul mautu, apabila datang kepada kamu kematian, yaitu tanda-tandanya, kata Syekh Jalaluddin, ai asbabu, tanda-tandanya, sebab-sebabnya. Orang meninggal itu sebabnya banyak, Bu. Al mautu wahidun, yang namanya mati, yang mati keluar roh dari jasad. Wa asbabuhu mutanawwi'ah, tapi sebab-sebabnya mati banyak. Ada orang mati karena kecelakaan, ada orang mati karena kaget. Teman saya, jamaah saya itu, yang meninggal anaknya lagi hamil. Emaknya ngelihat anak meninggal, ngikut meninggal. Jadi seharian itu matiin 2 orang. Ngelihat anaknya terbujur kaku mau dimatikan, ibunya leres meninggal juga. Itu Allah, Bu. Hak prerogatif Allah yang gak bisa ditawar dan diingkari oleh makhluknya, yaitu manusia, salah satu manusia. Jadi meninggal itu macam-macam asbabnya. Yang namanya mati ya mati udah. Ada yang mati kecelakaan, ada yang mati dibunuh, ada yang mati kepanasan, ada yang mati kedinginan, ada yang mati berbagai, yang tenggelam, yang kecelakaan pesawat, kereta, dan lain sebagainya. Itu cuma sebab. Makanya di dalam Islam tidak ada istilah arwah penasaran, dan itu hanya film. Yang ada bilang arwah penasaran, itu cuma film, tapi tidak ada arwah penasaran. Orang mati kok penasaran, itu enggak ada. Memang waktunya mati, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah datang waktunya mati, mundur selangkah tidak, maju selangkah pun tidak. Ada keponakan saya kecelakaan, ketabrak bis kontainer. Wih, seru kan? Walaknya ini belah pintunya, sampai sekarang batuknya nggak ada. Mataku udah dirapetin tapi nggak ada, jadi agak ngepot gitu. Ini sempal, ini kalau bahasa Betawi itu sempal, obat patah. Tapi di dalam perutnya ada janin umur 4 bulan. Sampai detik itu janin sekarang udah jadi perawan umur 17 tahun, cantik. Padahal ibunya sampai parah kayak gitu kecelakaannya. Tapi itu bayi di dalam perut utuh, nggak kegugur, padahal 4 bulan. Utuh itu kenapa? Allah punya urusan. Belum waktunya meninggal, walaupun udah hampir kayak menurut kita mah nggak ada harapan, itu kan manusia. Tapi Allah punya hak prerogatif, ternyata masih panjang umur. Fakam min sahihin mata bi ghairi allatin wa kam min alilin asyahinan min ad-dahri. Berapa banyak orang yang tanpa sakit dia meninggal, berapa banyak orang yang sakit bulang-buling di tempat tidur sampai detik ini masih hidup. Layak mutu wala yahya, makan pakai selang, minum pakai selang, tapi sampai detik ini ruhnya masih ada. Itulah haknya Allah. Dan di sini adalah pelajaran mahal buat kita. Nah, di sini dalam konteks kita pada hari pelajaran kita pada hari ini hubungannya adalah apabila usia kita sudah merambat tua, belum sampai kita parah sakit-sakitan, kata Allah Subhanahu wa taala, maka buatlah in taraka khairanil wasiyah. Jika kita punya malan, apa malan? Harta. Jika kita punya harta, maka al-wasiyah, kita harus
wasiat. Terus berwasiatnya kepada siapa? Bil walidaini. Kalau kita masih punya orang tua, wasiat kepada orang tua kita. Orang tua itu ayah ibu kita. Wal aqrabin, atau kerabat dekat kita, bil ma'ruf, dengan baik, bil adli, dengan adil, bi alla yazida ala thuluthi, dan tidak lebih dari 1/3. Jadi kalau kita punya harta banyak, ada orang dekat kita yang ekonominya minim, kita punya harta lumayan, kita punya kawan lagi jatuh bangkrut, ekonominya minim, kita bikin wasiat, atau kita punya anak angkat, kita bikin wasiat di situ, ditulis. Kalau sekarang wasiat itu pakai materai, itu 10.000, tulis hitam di atas putih, tanda tangan, materai. Nah, itu harus tahu wasiat. Biar wasiat ini dibaca oleh keluarga. Tapi sehebat-hebat kita berwasiat, harta yang mau kita wasiatkan untuk dihibahkan kepada orang lain, bukan ahli waris, kepada orang lain selain ahli waris, tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta. Nggak boleh lebih. Di sini katakan gitu. Lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf bil adli ay bi alla yazida ala sulusi. Jangan berlebih daripada 1/3. Maaf, kita nikah puluhan tahun tidak punya anak, tidak punya keturunan. Harta saya mau saya wakafkan semuanya, nggak boleh. Harus 1/3. Kenapa? Karena yang 2/3 lagi milik ahli waris, adik, kakak, orang tua, itu dapat yang 2/3 itu. Nah, yang 1/3 kita wakafkan. Saya senang itu, Bu, senang dan sering, dan alhamdulillah udah ada yang melaksanakan. Jadi ada para ustazah, artinya seperjuangan dengan saya, dia nggak punya keturunan. Jadi saya bilang tolong majelisnya dibikin akte wakaf, karena akte wakaf inilah nanti yang dimana setiap jamnya taklim, para ibu-ibu yang duduk baca Fatihah itu pahalanya sampai kepada yang mewakafkan tanah tersebut. Jangan sampai meninggal tanpa ada tanpa ada bekal sama sekali, karena hartanya semua diberikan kepada keluarga. Akhirnya nggak dapat apa-apa. Keluarga itu kan macam-macam. Ada yang begitu dikasih langsung dijual, dibuat foya-foya senang-senang, pakai mobil bagus, rumah bagus, dan lain sebagainya. Nah, jadi upayakan 1/3-nya kita keluarkan, bikinin akte wakaf untuk dijadikan investasi ketika kita masuk alam kubur dan sampai ke akhirat. Itu penting itu. Nah, selanjutnya wasiat. Apa sih wasiat? Wasiat itu pesan-pesan, kalau bahasa aslinya. Seperti ibu bilang kan, kadang-kadang ibu bilang tausiah yang nanti akan disampaikan. Tausiah yaitu wasiat
yuwassi tausiyatan. Ada tausiah diambil dari wassa yuwassi. Artinya orang yang memberikan pesan-pesan. Kayak ibu ustazah tolong diharapkan tausiahnya gitu kan. Ada kalimat-kalimat yang dijadikan pedoman hidup sebagai pesan-pesan, namanya tausiah. Dan wasiat ini ada persyaratannya juga, ada batalnya juga. Mana wasiat yang batal? Jadi yang mewasiatkan masih hidup, yang diwasiatin udah meninggal, batal. Gak bisa begitu. Ada lagi mewasiatkan nanti barang ini kalau aku udah gak ada, tolong barang ini diberikan kepada si fulan. Ternyata belum sampai diberikan, barangnya udah hancur, itu batal. Dan banyak wasiat ibu-ibu, misalnya contoh wasiat yang aku berwasiat kalau nanti aku meninggal, kuburkan aku di Mekah atau di Madinah. Kira-kira bisa apa enggak dong? Sulit. Iya, kalau pas lagi umroh enggak, gitu loh, meninggalnya di Indonesia, minta dikuburnya di Mekah. Sulit kan? Kalau sulit enggak harus dilaksanakan itu wasiat. Yang dari Mekah ibu kemarin ke sini ke Solo. Ada nggak sih itu? Ada ya. Ada. Dulu Ibu Fatmawati itu nggak meninggal di mana? Ibu Fatmawati itu pulang umroh, nggak langsung ke Indonesia tapi mampir ke Malaysia. Sampai di Malaysia beliau wafat, dibawa pulang ke Indonesia karena dia adalah ibu negara penjahit bendera besar. Yang menjahit bendera besar itu Bupati Fatmawati. Kok bisa jahit ya? Orang dulu itu pinter-pinter bu. Memang perempuan itu disiapkan oleh para orang tua. Kalau laki-laki harus pinter berkuda, harus pinter berenang, harus pinter main senjata. Itulah Rasulullah yang menyuruh, alimu auladakum as-sibahata wadrimayata. Harus bisa belajar main senjata, terutama panah. Itu lelaki Islam gitu. Terus bisa ilmu bela diri, ilmu kanuragan, itu laki-laki. Harus bisa berenang, itu laki-laki. Tapi kalau perempuan bisa menjahit, bisa menyulam, bisa masak. Nanti suatu saat seorang perempuan punya suami, dinafkahi oleh suaminya, dan ternyata suaminya dipanggil pulang oleh Allah, atau mereka berpisah dalam kondisi hidup, mereka tetap bisa bertahan hidup karena kepintarannya dan kreativitasnya. Bisa masak, bisa jahit, bisa termasuk Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati istrinya Prof. Bung Karno itu menjahit bendera pusaka pada tahun 1945 di hari Jumat jam 10 pagi di bulan Ramadan, 17 Agustus. Itu peristiwa. Besok ya? Besok ada apa? Oh, Sabtu. Emang ini sekarang tanggal berapa? 15. Oh, saya lupa tanggal ya. Ya, karena udah nggak aktif di kantor dan di madrasah, jadi sekarang udah nggak ingat tanggal saya. Ya. Kalau udah nggak gajian ya, kalau ingat tanggal gajian. فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
Famam badalahu, kalau ada orang yang diwasiatkan tapi dia nggak laksanakan wasiat tersebut, fa inna ba'da masami'u, setelah dia mengetahuinya. Jadi kita diwasiatkan sesuatu oleh orang tua. Nanti kalau ayah sudah tidak ada, tolong usaha yang sudah sana berikan kepada adikmu yang buntut gitu. Ini ungkapannya setelah sebelum meninggal dunia, namanya wasiat. Hah? Tapi nggak ada idat atas putih. Enggak, itu kan hukum positif ya. Hukum positif itu memang harus ada hitam di atas putih. Ini wasiat orang tua terhadap anak secara pribadi. Ternyata oleh kakak yang paling tua, wasiat itu tidak dilaksanakan. Ini hubungannya langsung kepada Allah. Jadi memang ada kitab di atas putih, tapi orang tua kan percaya sama anaknya. Gak usah pakai begitu-begitu. Kira-kira nih anak amanah apa enggak gitu. Jadi ternyata atau anak atau orang lain sama, tapi ternyata pakai nama ismu, maka dosanya dia yang tanggung. Iya dong, namanya enggak amanah. Anaknya yang keaman. Iya dong. Alal ladzina yubadilunahu, buat orang yang tidak menjalankan wasiat dengan baik. Innallaha sami'un alim, Allah maha mengetahui dan maha mendengar. Artinya gini loh Bu. Jadi ada orang berwasiat, anak paling tua lah ya. Anak paling tua itu diwasiatkan, nah kamu kan anak paling tua. Memang tanpa saksi di situ. Tanpa saksi, tanpa tertulis, boro-boro pakai materai, ya kan? Iya. Tapi kan orang tua udah mendidik anaknya dengan baik. Ada yang bahkan di pesantrenin, ngerti betul tentang masalah agama, ya kan? Makanya tanpa tertulis bapaknya ngomong. Nah, di sini letaknya amanah atau tidaknya si anak. Kalau yang amanah tanpa harus ada bukti tulisan, bukti tertulis hitam di atas putih tanpa materai, tetap dia jalankan wasiat orang tua. Memang salah satu tanda-tanda bakti orang tua yaitu watan diri wasoyamu. Anak yang bakti orang tua salah satunya adalah orang yang melaksanakan wasiat orang tua. Nggak harus tertulis di hitam di atas putih. Apa? Menandakan anak itu udah amanah. Apa yang orang tua pesan, tak ada satupun yang tak dilaksanakan selagi pesan itu pesan yang baik. Kalau nggak memang kalau pakai hukum positif, hukum negara harus ada hitam di atas putih dan ada saksi. Tapi kan di sini orang tua lagi duduk-duduk diam lah, duduk diam. Ketika ibunda atau ayahanda udah kayaknya ayah makin hari semakin lemah, kamu kan anak tertua, kan harta ayah banyak nih sini, waris nanti ada lagi waroidnya namanya. Jadi ayah pengen berpesan kamu, adikmu tuh kan seneng dagang, gitu. Tolong deh kasih rokok satu kayak gitu, misalnya kayak gitu, bisa kayak gitu. Tapi kan hanya berdua, nggak ada jadi saksi. Ceritanya hanya berdua, nggak ada saksinya. Ini tadi bukan bicara soal hukum negara dan hukum positif, tapi ini bicara soal bakti anak sama orang tua. Itu yang dimaksud sayangku, ya. Jadi baktinya anak orang tua ini dilaksanakan atau tidak. Jadi wasiat secara umum, bukan wasiat yang harus ke orang lain kayak gitu, ya. Tapi sebenarnya kalau wasiat buat anak
anak buat ahli waris itu bukan wasiat, memang udah ada bagian masing-masing, udah ada faraidnya, mislu hasil unsayain. Jadi kalau memang orang tua tirkatul mayit, orang tua meninggal, yang pertama itu harta dikalkulasikan dulu seadanya, dihitung dulu semuanya. Habis dihitung semuanya, dihitung dulu hutang-hutangnya. Habis buat bayar hutangnya, buat bayar administrasi mondar mandir rumah sakitnya, dan buat bayar pelaksanaan pengurusan jenazahnya. Kalau udah beres semuanya, baru dibagikan kepada ahli waris. Beresin dulu hutangnya, ya, dengan melaksanakan membayarkan hutangnya orang tua dulu. Nanti kalau orang tua hutangnya misalnya tanahnya, kan kadang-kadang maaf Bu ya, namanya orang tua ada yang pengusaha yang apa, kadang-kadang hartanya hutangnya banyak kan hutangnya ternyata. Iya. Jadi kalau misalnya punya tanah 1 hektar, contohnya nih, itu punya tanah 1 hektar, hutangnya di mana-mana harus didata secara akurat. Sebab kalau hutangnya tidak didata, maka ruh itu ruhul mu'mini mu'allaqatun bidainihi, kata Nabi. Hatta yuqul, sampai dibayarkan hutang. Jadi makanya ibu-ibu kalau punya hutang kudu ngomong sama suami, sama anak. Hutangnya di mana-mana nih, sama tukang sayur ada 50.000, sama tukang perabotan ada 150.000, sama tukang seragam ada 300.000. Iya harus gitu. Kemarin jilbab ini belum dibayar. Ini jilbab kan dibeli teman-teman nih, udah dipakai tapi belum dibayar. Umur kita nggak tahu kan, mau bayar belum pegang uang, akhirnya harus bilang. Karena ruh kita Bu, ketika kita meninggal, ruh kita keluar. Mulai dari ujung jari kaki kita sampai ke kepala, dia langsung naik. Di dalam kitab Syarhus Sudur fi Ahwalil Matawal Kubur karya Jalaluddin As-Suyuti dikatakan roh itu memang langsung laporan ke langit paling atas. Makanya roh itu laporannya ada dua aroma. Yang pertama ada yang aromanya harum sekali. Siapa itu? Ruhnya orang baik. Ada ruhnya yang baunya busuk sekali. Yaitu ruhnya orang yang kafir kufur. Terus ada lagi ruh yang nggak naik laporan, nggak bisa naik. Mu'allaqatun, tergantung itu ruh sebab hutangnya. Makanya kita para anak atau kita orang tua, kepada siapapun kita hutang dan berapapun jumlahnya, harus bilang sama keluarga supaya ruh, kalau umpama ruh kita nikah, ruh kita bisa langsung laporan ke langit. Yang gampang begini, saking kita nggak punya kebiasaan, nggak diberikan izin oleh Allah untuk melihat ruh manusia lain. Coba kalau kita dikasih kesempatan bisa melihat ruh manusia lain, kita takut mungkin Bu. Banyak ruh-ruh yang belum laporan ke langit. Kenapa? Karena hutangnya yang tanpa bilang keluarga. Ada yang memang keluarnya belum bayarkan hutangnya. Kesian banyak ruh yang sengsara sebenarnya. Kita kan nggak tahu aja, Allah nggak berikan kita bisa melihat ruh-ruh orang yang dunia, nggak bisa kita. Ya, makanya kalau kita punya hutang,
maka hutang kita harus bilang sama ahli keluarga kita biar kita tahu bahwa kita ini punya hutang, biar dibayarkan. Makanya setiap orang nyolatin jenazah pasti ada sambutan dari pihak keluarga mayit. Ketika apabila ada yang berurusan masalah hutang piutang, silahkan hubungin saya, kan gitu ya? Atau hubungin si fulan. Itu kenapa? Karena hutang ini berat hukumnya. Kita nggak bisa laporan, dia ngambang, dia tergantung kalau kita belum bayarkan hutangnya. Nah, kayak ibu yang pada punya hutang seragam kayak apa kayak cepat terbayarin. Gak punya duit minta sama anak. Nah, kan ini minta sama anak udah ya. Apa masih kerja enggak kan udah? Minta sama anak. Kalau yang tadi hutanginnya itu mengikhlaskan itu masih ada yang ada seperti ini Bu. Ini agak sedikit ini masalah hutang ya. Agak sedikit jelimet. Orang mengikhlaskan hutang itu kalau dia lagi megang duit banyak. Paham nggak? Ada orang hutang sama kita. Berapa duit? 500.000. Dikit apa banyak tuh? Sedang 500.000 sedang. Ada yang utang 5 juta, ini 50 juta, ya 50 mah termasuk yang kecil. Ketika kita lagi megang duit 10 juta, 500.000 itu kecil. Tapi begitu kita lagi nggak punya duit sama sekali, maka uang 500.000 itu kepikiran. Coba kemarin ibu itu bayar ya, tuh pegang duit deh. Makanya upayakan kalau kita pinjam jangan nunggu diikhlasin deh. Mendingan kita bayar aja. Nanti kalau kita udah bayar, kita bayar nih. Tahu-tahu sama dia dikasih lagi ke kita, itu hak dia. Tapi kalau kita nunggu diikhlasin, iya kalau dia lagi punya duit aja pada ikhlas. Kalau pas lagi nggak punya duit mah lupa ikhlas. Kenapa? Karena lagi butuh duit. Kecuali orang yang memang dananya udah lapang, udah lega, udah dikeluarkan ya udah gitu. Makanya kalau kita pinjemin orang duit harus niat sedekah. Gitu. Kita niatin sedekah deh. Kita merasa 1 juta ke bawah itu termasuk gak besar ya. 1 juta ke bawah termasuk gak besar. Jadi kalau kita pinjemin udah niatin sedekah aja. Nah, dalam hukum Islam ayat 282 Al-Baqarah kalau nggak salah coba lihat deh. Ayat 282 surah Al-Baqarah di situ ditegaskan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum bil adli. Benar ya? Iya, bainakum katibun bil adli. Benar 282. Iya. Surah Al-Baqarah 282 itu menjelaskan bahwa kalau kita berhutang piutang harus dicatat. Supaya ada kesepakatan antara penghutang dan si pemberi hutang. Ada istilah jatuh tempo. Kalau udah jatuh tempo maka wajib ditagih. Dia bayar atau dia tidak bayar itu terserah dia. Yang pasti kita wajib nagih karena ini muamalah. Dalam bergaul di masyarakat seperti ini ada aturannya. Jangan mentang-mentang kekeluargaan pinjam 10
juta nggak dicatat, akhirnya dia pura-pura penyakit amnesianya lahir keluar gara-gara hutang, pura-pura lupa, ditagih, galakan dia. Apalagi kalau tidak ada tulisan. Harus Allah yang nyuri. Faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adli. Harus ada yang mencatat. Kayak tadi hitam di atas putih. Tanggal berapa peminjaman, tanggal berapa pengembalian, bulan, tahun harus jelas. Kalau perlu hari, tanggal dan jamnya harus jelas. Nanti ketika kita menagih, kita perlihatkan ke dia. Kalau dia nggak niat mau bayar, bisa kita ke pengadilan dalam masalah perdata, gitu kan ya. Terus kalau kita mau pakai sistem kekeluargaan, ada orang pinjam sama kita. Pertama, ketika kita dia pinjam di atas 1 juta, di bawah 1 juta lah ya. Dan bismillah aja, kita niatin sedekah. Ternyata begitu jatuh tempo, enggak juga dibayar. Nah, di sini ada hal yang luar biasa, Bu. Begitu jatuh tempo nggak dibayar, sehari, 2 hari, sebulan, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tahun, 2 tahun, nggak dibayar sampai sekarang. Semenjak hari pertama jatuh tempo, itu dinilai oleh Allah sebagai orang yang sedekah sebanyak uang yang kita pinjamkan. Sedekah. Makanya pahala orang sedekah dengan sadar dengan pahala orang meminjamkan dengan sadar itu beda. Kalau pahala sedekah asyru amdaliha, pahalanya 10 kali lipat. Tapi kalau orang pinjemin itu 18 kali lipat. Kok bisa? Iya dong. Kalau sedekah orang nggak minta nggak apa kita kasih. Tapi kalau meminjamkan orang lagi sedang butuhnya kita kasih, double pahalanya. Menyenangkan hati orang dan menutup aib orang. Di saat dia sedang butuhnya kita tolongin, double pahala. Makanya pahalanya double buat orang yang pinjamin. Dan begitu jatuh tempo dia gak ganti, maka semenjak hari itu kita oleh malaikat dicatat sebagai orang yang sedekah setiap harinya sebanyak uang yang dia pinjamkan. Jadi kalau umpama ada orang pinjam nggak ganti, jangan sumpah serapah kita. Kenapa? Besok begitu masuk kubur, senangnya luar biasa kita. Coba pinjamnya banyakkan, pasti kita gitu. Kenapa? Begitu kita masuk kubur, semua amal baik kita nyamperin kita. Termasuk hutang-hutang orang yang gak bayar sama kita, itu nyamperin semua. Kenapa? Karena hak kita di dunia yang tidak ditunaikan oleh orang yang meminjam, orang yang berhutang, maka nilainya nilai sedekah. Tapi kalau hukum muamalah bermasyarakat harus tetap pakai 4 tubuh wal yaktub, harus dicatat dan harus ditagih. Tapi kalau orang udah mulai hari ini jangan kau sebut-sebut utangmu lagi, sudah aku ikhlaskan, aman. Bisa kita ada orang datang memang lagi susah banget, ya Allah, anaknya sakit, anaknya jatuh, sereo, suami ngojek, nggak punya duit, akhirnya mau kemana rumah sakit, berapa bayarnya? Bayar 400.000, ya udah dikasih 500. Nggak usah bayar, nggak usah pinjam, itu top itu. Kalau udah mengikhlaskan orang yang pinjam sama kita, udah paling top gitu. Tapi kita sebagai peminjam harus ingat bahwa biasanya orang
kalau lagi banyak duit lupa sama uang yang dipinjemin ke orang. Tapi begitu lagi nggak punya duit ya ingat, takutnya nanti ikhlasnya hilang gitu. Jadi tetap kalau kita harus tetap berupaya membayarkan hutang kita. Paham gitu ya? Jadi kalau ada orang udah meninggal dunia, hutang dulu beresin. Kalau hutang udah beres, penguburan jenazah, karena sekarang apa itu namanya kuburan beli kan Bu ya? Iya. Beli enggak sih? Beli. Setiap tahun kudu bayar uang bersih. Bahasanya uang bersih ya? Berapa sih biasanya? Hah? Belum pernah. Nggak tahu. Hah? 50 ribuan per tahun, 50 ribu per bulan. Kira kontrak. Ya Allah Ibu, sebesar itu ya. Makanya yang pada punya makam keluarga, alhamdulillah. Ibu. Saya ya. Iya. Kita alhamdulillah. Yang pada punya kober keluarga tuh top itu. Jadi kalau yang itu bayar per bulan atau per tahun? Oh, per tahun. Per tahun berapa duit? 1 juta. Ya Allah, anak deh. Oh gitu. Ya. Nah, itu biaya itu pun harus dipikirkan. Tapi Bu, kalau umpama yang meninggal orang tua kita, kobernya itu tiap bulan atau tiap tahun harus bayar uang kebersihan, bahasanya kerapihan makam. Itu yang ngeluarin udah anaknya yang berbakti sama orang tua. Atau barangkali tadi angkat kuburan bagaimana kalau nggak bayar? Ada nggak ancaman kayak gitu dari yang kober? Saya kurang paham kalau bisa begitu. Kenapa? Karena Ditumpuk. Oh ditumpuk. Oh gitu. Karena kita orang kampung pada punya kober sendiri. Iya. Di belakang rumah, di ujung kebun. Coba kita lihat kalau kita ke daerah-daerah itu, kenapa ada kober pinggir jalan? Karena orang dulu kalau bikin kober malah rata-rata pinggir jalan biar supaya jalannya gampang, gitu. Ya kadang-kadang yang paling busuk jalan-jalan lain itu. Ya, jadi seluruh kebutuhan mayit harus diutamakan. Udah bersih seluruh kebutuhan mayit beres, baru kita bagi warisan gitu. Jangan sampai kita udah senang-senang dapat warisan, sementara bapak kita masih punya utang. Jangan seperti itu. Ya. Wa 'alal ya. Faman khaba min musin janaban aw isman fa aslaha bainahum fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Kalau ada yang khawatir terhadap wasiat, takut dia berat sebelah, ada di sini mukhafafan atau musaqqalan, atau yang keberatan atau yang keringanan, artinya berat sebelah. Maka kalau dia khawatir, dia takut terhadap wasiat tersebut, jadi dia gak adil, dia berat sebelah, maka orang seperti ini ketika dia istighfar, dia minta ampun, tidak masalah, karena Allah Maha Penerima taubat dan Maha Pengasih. Jadi kita berupayalah sebagai anak harus ngikutin apa maunya orang tua sebagai bentuk bakti kita kepada kedua orang tua. Kalau ada wasiat-wasiat, walaupun itu harus membagi hartanya, misalnya orang tua kita punya tanah 5.000 meter dan dia punya tukang kebun. Begitu orang tuanya udah mau meninggal, dia wasiat nanti tukang kebun bagilah 100 meter, harus dikasih tuh. Jadi kan tanahnya 5.000 tuh, yang 100 meter nanti
nanti diberikan kepada tukang kebun. Jalanin wasiatnya. Kalau nggak jalin dosa. Gitu. Jadi harus kita jalankan. Kalau ada di antara kita yang ibu-ibu pada dapat wasiat dari para suami atau dari orang tuanya, ayo kita jalankan. Kenapa hukumnya wajib dijalankan wasiat? Paham Ibu ya? Orang tua itu wasiat. Misalkan ada tanah itu kan laki-laki 2 bagian sama perempuan kan beda. Nah kalau orang tua ini samakan aja gitu misalkan. Jadi ada satu orang yang ini yang menolak gitu, nggak mau, jadi harus tetap dua berbagi 1. Ada wasiat orang tua. Anak laki perempuan bagi rata, itu orang tua. Tapi Allah mengatakan mislu hadzil unsayain. Pakailah hukum Allah. Dan harus mislu hadzil unsayain. Lelaki 2, perempuan 1. Harus terima ini adalah hukum Allah. Hukum Allah. Beda dengan hukum materialnya orang Padang. Orang Padang itu laki-laki nggak dapat, yang dapat perempuan. Kenapa? Karena perempuan tidak bisa menjadi. Jadi beri oleh orang tuanya. Itu udah hukumnya udah adat ya. Itu adat. Kalau syariat beda. Syariat mislu hadzil unsayain. Tetap bagaimanapun harus pakai mislu hadzil unsayain. Kecuali ketika orang tua udah nggak ada, kebersamaan menjadi tujuan utama dalam bersaudara. Akhirnya yang laki ngalah, ya udah yuk samain aja, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Mafil musykilat ketika dua-duanya rebo, yang dikasih, yang terutama laki-laki yang mesti dapat 2 jadi 1, tapi udah redo, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak redo harus kembali pada syariat, kembali kepada mislu hadzil unsayain 2-1. Laki-laki 2, perempuan 1. Bahasa orang kampung tempo dulu, sepikulan sejunjungan. Kalau sejunjungan ya cuma segini. Kalau orang dulu kan perempuan itu junjung padi dari sawah. Makanya disunjung. Kalau laki-laki pikul depan belakang gitu. Maka Allah pakainya mislu hadzil unsayain. Itu hukum. Tapi jangan salah Ibu. Oh kalau yang mislu hadzil unsayain enak dong, yang banyak kaya dia. Jangan salah. Kaya itu adalah hasil dari keberkahan. Walaupun nggak dibagi warisan, kalau dia berkah, dia bisa berlipat-lipat ganda punya harta. Orang kaya bukan karena warisan, orang kaya karena berkah. Kalau orang berkah, walaupun nggak dapat warisan, kaya dia. Orang dapat warisan banyak, kalau nggak berkah, habis. Sono kawin jual, sono kawin jual, sono kawin jual. Lama-lama makmur, rumah amat sumur, habis hartanya. Kenapa? Nggak ada keberkahan. Makanya hidup kalau pengen berkah gampang betul. Orang hidup pengen berkah, yang pertama Allah ta'budu illa Iya. Cukup Allah sebagai sesembahan kita. Amar ma'ruf nahi munkar. Kita jalanin yang Allah suruh, larang yang Allah larang, tinggalkan. Dah. Yang kedua birrul walidain. Bakti orang tua. Jangan suara kita lebih kencang daripada suara mak kita, bapak kita. Udah itu. Asal kita udah bakti orang tua juga, ya Allah dunia dikasih ke kita. Pengen apa coba deh? Pengen apa coba? Pengen rumah mewah, ada Allah kasih. Minimal rumah mewah itu kita nyenyak tidur dulu itu aja. Rumah mewah buat kita adalah dipakai tidurnya nyenyak, pules, nggak ngimpi, jubur beras segala macam yang ngeri-ngeri. Udah itu berkah. Orang berkah itu bukan orang yang kaya raya, belum tentu.
Orang yang kaya raya jarang tidur di rumah, udah takut tidur di rumah. Orang yang kaya raya pakai alat jalannya ngeri. Kenapa spionnya udah berapa puluh juta? Akhirnya setiap jalan pelan ribut tuh jalannya orang kaya. Ini kan kita udah jalan kagak ribut ya, jalan aja udah bismillah. Ya, terus kita masuk kepada ayat baru. Apa kita cukupkan? Ayat baru kita adalah masalah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shayamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini mah ibu udah berpintar-pintar buat ini pemahamannya. Ayatnya sudah hafal. Betul kan ya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shayamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, kutiba ay furidha alaikum, diwajibkan bagi kita berpuasa sama halnya orang-orang sebelum kita pun diwajibkan berpuasa. Kayak kemarin Bu, kemarin hari Asyura ya. Hari Asyura itu 10 Muharram itu yang puasa bukan cuma umat Islam. Umat Yahudi puasa. Karena mereka puasain nabi mereka itu Nabi Musa. Makanya Rasulullah menganjurkan ditambah 1 hari dengan hari Tasu'a. Tasu'a dan Asyura. Kan di hari Asyura bukan cuma orang Islam yang puasa, non Islam juga berpuasa. Bagaimana mekanisme puasanya? Wallahu a'lam, karena kita belum pernah berada di situ. Nggak tahu gimana cara puasanya. Saya pernah ngobrol Bu sama orang Katolik ya. Orang Katolik pernah ngobrol, saya tanya, wajib puasa? Alhamdulillah puasa. Kamu puasa? Saya puasanya juga menjelang Natal 40 hari. Mereka puasa 40 hari. Saya Katolik, jadi puasanya 40 hari. Tapi puasanya itu puasa pilih-pilih. Artinya dalam selama 40 hari saya nggak makan daging, nasi makan. Allahu Akbar. Kalau kita kan apa sih puasa? Kalau kita Muslim puasa apa sih puasa? Al-imsaku 'anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Yang dinamakan puasa adalah menahan dari makan dan minum dan hubungan suami istri mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Begitu kan? Kalau mereka juga berpuasa 40 hari, tapi ada puasa makan sayur, ada puasa makan daging, ada puasa makan telur. Itu adalah syariat mereka, kita nggak perlu usil ya. Yang kayak kita perlu tahu bahwa syariat kita puasa itu tak makan, tak minum, tak hubungan suami istri di siang hari. Kalau malam, uhilla lakum lailatus shiyami rafatsu ila nisaikum gitu. Kalau malam boleh, kalau siang nggak boleh. Itulah ajaran agama kita Islam. Al-ma'asi fa innahu yuksiru syahwata allati hiya mabda'uha. Jadi kalau orang yang berpuasa itu adalah untuk menghindari diri dari berbagai maksiat dan menahan diri atau memecah dari syahwat. Apa sih syahwat? Syahwat itu keinginan duniawi. Bukan syahwat laki perempuan doang, bukan. Syahwat itu keinginan duniawi. Pengen makan enak, jam-jam segini dia makan soto kayaknya enak gitu. Rek dulu karena lagi puasa. Jam-jam 12 makan bakso ini pedes-pedes enak. Jangan. Kenapa? Lambung sayangin. Kata udah sepuh, udah umur. Sekarang makannya yang enteng-enteng aja, jangan pakai cabai-cabai sudah ya.
apalagi cabai-cabean mah. Jangan makan yang kering-kering sekarang mah. Makannya yang sedap-sedap, nggak pakai ngeri-ngeri ya. Jangan makan yang ngeri-ngeri sedap kayak mau udah tua doyan makan duren. Duren itu punya gasnya tinggi, oh itu. Jadi kita udah umur begini puasa. Puasa kan ada dua, bukan cuma puasa yang seperti ini. Ada puasa menahan diri dan hawa nafsu duniawi kita, bukan cuma nahan makan minum. Jadi kalau puasa makan minum itu cuma di Ramadan 1 bulan wajib. Tapi kalau puasa jaga diri itu seada-adanya hari, seada-adanya bulan, seada-adanya tahun kita wajib menjaga diri kita. Supaya apa? Supaya kita, kata Allah, "Amman khaba maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Orang yang takut Allah, menjaga diri dari hawa nafsu, maka surga tempatnya. Amin ya rabbal. Ya, cukup waktunya Ibu ya. Udah jam 10:30 kurang dikit. Ya sayang. Boleh. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya punya kakak almarhum. Dia udah menikah. Sebelum menikah, dia masih wasiat. Semua harta apa dikasih ke saya, uang, wisma. Saya jawab ya aja, kan saya ditawar. Ternyata dia ada salah satu tetangga yang kepo. Dia nanya, terus dia bilang, udah saya serahkan ke adik saya semuanya, apapun duit uang semuanya. Terus tetangga tadi nanya ke saya bilang, ya saya mau baca-baca. Terus gimana ini? Masih pertanyaan saya kurang belum paham. Pertanyaannya Seluruh harta abang, kakaknya kakak abang ya, Iya. kakak laki apa perempuan? perempuan ya. Jadi gini saja, semua sebelum meninggal kakak saya nyamai semua emas sama duit diserahkan ke saya karena saya perawat. Nah, kakak saya perempuan janda yang nggak punya anak. Sebelum suaminya meninggal, keluarga dari si laki udah dikasih semuanya. Kira-kira udah hampir 10 tahun baru kakak saya tinggal saya. Nah, yang perawat semuanya saya, apapun saya, karena keluarga saya ada di Jawa. Dan sini pun juga nggak mungkin selalu karena sakit. Nah, dia nyerahin semuanya ke saya, ya masih duit semuanya. Itu tanpa ada bukti ya, maksudnya ada saksi. Iya. Tapi tetangganya ada yang kepo, ingin tahu. Oh. Nanya, akhirnya dia cerita semuanya. Dan tetangganya itu nanya ke saya. Nah, terus itu gimana? Tapi keluarga suaminya udah dikasih semuanya. Sejak suaminya meninggal udah dapat Oh, bagian. iya. Mereka pun nggak pernah datang, nggak Iya. pernah, karena saudara semuanya udah nggak ada habis. Iya. Berarti seluruhnya udah menjadi hak dia. Jadi gini maksudnya. Berarti ya. Ya. Ini rumah, ada rumah. Terus ini mau saya kontrakin karena kosong. Ya. Rencana saya, insya Allah, kalau rumah ini laku, saya mau dari uang itu dari almarhum kakak ipar. Haji. Terus yang dibadarin ini keluarga apa orang lain? Yang dibadarin haji ya? Apa? Tak bisa umroh. Jangan umroh, haji aja. Umroh sunnah. Haji aja. Ya, maksudnya saya itu yang dibadarin yang ini orang lain boleh atau keluarga? Oh, ya dua pertanyaan Bu ya. Ya, pertanyaan. Yang pertama, ini perempuan seluruh kekayaannya, emasnya, uangnya semua diserahkan kepada si ibu. Sementara dari pihak keluarga lelaki udah dikasihin semuanya. Berarti itu udah haknya dia mutlak udah gitu.
Kalau ada yang kepo, apalagi kalau hukum tulisannya nggak ada, usahakan untuk nggak usah karena jalurnya lain-lain. Ada jalur keluarga, ya diurusin diberesin sama keluarga aja, gitu. Satu yang keduanya lagi, umroh itu bukan haji ya. Kalau umroh itu sunnah, kalau haji wajib. Andaikan si pulang belum pergi haji, udah meninggal, maka badalin haji. Tapi kalau dia udah meninggal atau dia kita mau pergi umroh terus kita badalin, silahkan. Kita yang badalin boleh, tapi kita udah bikin duluan. Gini, kalau kita mau badalin haji orang, maka kita dulu bikin haji untuk kita. Kalau mau umrohin orang, umrohin dulu buat kita. Contoh, dari Madinah ke Mekah kan kita pakai ihram di Bir Ali tuh. Begitu di Bir Ali kita udah pakai ihram, udah sholat sunat ihram di Masjid Bir Ali. Setelah itu kita niat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Gitu kan? Udah buat kita. Sampai kita tawaf kudum, dari situ tawaf sa'i kelar. Pas besok travel ngajak lagi, ayo jamaah kita umroh lagi. Sekarang pahalanya badalin kakak saya, badalin ibu saya, badalin ayah. Tapi satu-satu, umroh yang sekarang ini buat kakak saya lah. Saya niat ihram untuk kakak saya Fulanah binti Fulan lillahi ta'ala. Udah, kita ngerjain gak apa-apa. Kan gak pakai ngeluarin duit kalau umroh mah. Kalau haji kita bayar per orang 15 juta. Badal haji minimal 15 juta sekarang. Itu karena haji itu dalam 1 tahun hanya 1 kali. Tapi tergantung travel juga sih. Ada yang travelnya lebih dari itu, ada wallahu alam, tergantung travel, tergantung KPIH. Ada yang lebih, ada yang kurang. Tapi secara umum segitu kalau badal haji. Tapi kalau umpama umroh, badalin saudara, keluarga, kerabat siapapun, 1 umroh 1 orang kapan saja. Pagi kita harus bikin umroh, antar zuhur umroh lagi, antar isya umroh, boleh. 1 kali kita bisa 3 kali umroh, 4 umroh. Kalau sanggup silahkan. Karena cuma jalan dong Masjid Aisyah, yaitu di Tankim, dekat yang Tankim ada dekat. Kalau pas lagi ada di kota Mekah, gitu. Jadi paham ibu ya. Kalau masalah itunya nanti ibu yang tahu tentang keuangannya, dan yang kepo-kepo itu harus dia punya bukti ya. Harus punya bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan mengenai wasiat juga, warisan saja. Ada saudara saya suaminya sudah meninggal, mempunyai anak angkat 1. Nah, dia pernah nanya, kalau beliau meninggal nanti, hartanya itu dikemanakan yang lebih afdol? Itu saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang meninggal dunia, maka hartanya harus diberikan kepada ahli waris. Anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan kecuali anak angkat dapat hibah selagi orang tuanya angkatnya ada. Namanya hibah, bukan waris. Paham ya? Jadi kalau maaf ibu, kalau kita pada ngambil anak orang kita adopsi,
Jangan tabani, artinya jangan binnya bin suami kita, jangan haram. Jadi binnya tetap bin bapaknya. Kita cuma merawat, membesarkan, menikmati enaknya merawat anak. Udah, jangan diambil dari anak kita. Dia tetap anak bapak dan ibunya, dan tidak boleh dialihkan, tidak boleh. Oh, bapaknya itu suami saya, haram itu. Nggak boleh. Harus bapaknya tetap bapaknya dia, ibunya tetap ibunya dia. Satu. Yang kedua, masalah ahli waris, anak angkat tidak dapat warisan. Ada 4 loh yang nggak dapat warisan. Yang pertama, maaf, 1000 maaf, anak hasil zina nggak dapat warisan. Jadi maaf, kita nikah, sebelum kita nikah kita udah hamil. Ketika hubungan badan pertama kita dalam kondisi bukan suami istri, setelah hamil 6 bulan 7 bulan baru kita dinikahkan, maka anak ini tidak dapat warisan dan tidak berhak diwaliin oleh suami kita meskipun setelah itu kita menikah. Satu, anak hasil zina tidak mendapat warisan meskipun anak itu anak biologis kita. Satu, dari bapaknya ya, dari bapaknya, karena bukan bapaknya, dari bapaknya. Yang kedua, anak angkat, dia nggak dapat warisan. Tapi dapat, kalau kita punya kebijaksanaan, dia dapat hibah. Selagi kita masih ada, kita masih sehat, berikan dia hibah sebidang tanah. Namanya akte hibah, bukan warisan. Yang ketiga, anak tiri nggak dapat warisan. Yang keempat, anak roboah, anak susuan. Jadi ada anak pernah nyusu sama kita, nanti ketika udah kita meninggal dia nggak dapat warisan dari kita karena dia bukan anak kandung kita. Anak kandung aja kalau hasil zina nggak dapat warisan. Jadi itu harus kita tahu hukum ini ya. Jadi kita juga maaf harus objektif dalam hal ini karena hukum ini berlaku sampai ke akhirat manakala kita nggak laksanakan sebaik mungkin. Jadi memang harus betul-betul kita ini anak yang anak kandung dan ada suratnya semenjak peletakan batu pertamanya udah kondisi halalan thayyiban berwarisan. Paham? Ya, cukup sekian. Gini bunda sayang, saya ada agenda saya. Tolong deh nanti bulan depan ya sayangmu ya. Saya udah janji sama seorang 11 ini di jam 11. Ya? Apanya tuh? Cuma nikah lagi. Aduh. Pakai mic. Bu, dadanya minggu bulan depan kali bu, selesai. Ya. Tadi kan anak kan tidak dapat warisan. Nah, yang saya tanyakan, harta dari si istri ini akdomnya diharuskan ke siapa? Ke keluarganya, keluarga dari si perempuan ini, keluarga si istri. Ada bapaknya, ibunya, ponakannya, abangnya, adiknya, ya. Abangnya, kakaknya, adiknya, ibunya, kakeknya, itu dapat. Iya, kalau harta si istri tentu ke keluarga istri. Kalau harta suami atau harta berdua kiri kanan dapat. Gitu. Kan setelah meninggal suami istri meninggal hartanya dibagi 2. Iya, hartanya dibagi 2. Udah deh, nanti kita lanjutin lagi bulan depan soalnya. Kita
sehat panjang umur. Ketemu lagi saya janji sama seseorang ini tadi jam 10:30 harus siap, tetap dimarahin ya. Jadi sampai jam 10:30 waktu kita. Yuk kita kepada Allah, kita baca Al-Qur'an suratul Fatihah biar kita sehat, berkah para pahlawan kita yang sudah menumpahkan darah dan air mata serta harta raganya, semuanya Allah catat sebagai syuhada, orang yang sudah menjadi penyebab negara ini menjadi merdeka. Dan kita yang mengisi kemerdekaan ini adalah rasa syukur kepada Allah, adalah terima kasih kepada para pahlawan. Yuk kita isi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, yang bermanfaat untuk kita dan bermanfaat untuk negara, bangsa dan agama kita. Dan mereka yang sudah berjuang dan menjadi syuhada, Allah tempatkan di tempat yang paling mulia di syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga senantiasa diberikan keberkahan dalam hidup, dijadikan orang-orang yang selalu berjuang li'a'da'i kalimatillah li'ibtigha'i mardatillah bijahi Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bisyafaatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah. Iftah lana babal khair wa qim lana bil khair waj'alna min ahsani ahlil khair. Allahumma hassil muradana bil khair ya farijal hamd ya kashifal gham ya man bi'amdihi yaghfir wa yarham. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ustazah yang telah memberikan ilmunya. Semoga ibunya dapat bermanfaat dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah acara ini kita akhiri. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama acara berlangsung, dan kita tutup dengan alhamdulillah dan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu